Astaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah bi khairin. Hal antum bi khair? Na'am, nahnu bi khair. Nah, insyaallah ta'ala fi hadhil fursah, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita bersama kitab Al-Muyassaru fi Ilmi Nahwi ya. Tadi kita sudah membahas bagian muqaddimah dari kitab ini. Tadi sudah saya sampaikan bahwasannya kitab Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi ini terbagi menjadi 4 bagian pembahasan. Pembahasan pertama seputar muqaddimah, yang tadi sudah kita bahas. Muqaddimah membahas tentang jumlah mufidah, kemudian kalimah, dan pembagiannya ada isim, fi'il, dan huruf. Ya, itu bagian muqaddimah. Kemudian bagian kedua kita membahas tentang apa? Seputar isim. Seputar isim. Fokus isim. Kemudian bagian ketiga membahas seputar fi'il. Nah, bagian keempat ini yang paling panjang, itu membahas tentang posisi-posisi isim dalam kalimat. Nah, tadi kita sudah bahas materi seputar muqaddimah, tentang muqaddimah. Kita sedikit murajaah. Ya, Aglikul Kutub awal. Aglikul Kutub. Kitabnya ditutup dulu. Syekh Yono, masih ingat gak apa definisi huruf hijaiyah? Waalaikumsalam. Nah, ahlan. Huruf penyusun kata. 6. Jadi huruf hijaiyah adalah huruf penyusun kata. Nah, mejanya masih ada lainnya. Huruf hijaiyah adalah huruf penyusun kata, yaitu alif sampai ya. Nah, dari huruf hijaiyah itu nanti kita bisa menyusun sebuah kata. Contohnya apa? Masjidun. Masjidun sebuah kata tersusun dari berapa huruf hijaiyah tuh? Mim, sin, jim, dal. Ada 4 kata. Ya, kata masjidun tersusun dari 4 huruf hijaiyah. Nah, kemudian tadi kita sudah bahas kalimah, al-kalimatu atau kalimah. Apa definisi kalimah, Pak Indra? Masih ingat gak? Kalau definisi dalam Muyassar apa? Lafzun lahu maknan. Lafaz yang memiliki arti. Kalimah lafaz yang memiliki arti. Dan kalimah ini atau kata, ya, kalimah atau kata dalam bahasa Indonesia itu penyusun jumlah mufidah. Penyusun kalimat sempurna. Syekh Odih, apa itu kalimat sempurna? Masih ingat? Ya, kalimat yang memberi faedah. Kalau definisi di sini kan apa namanya? Tarkib, susunan, ya, susunan kata yang memberi faedah sempurna, ya. Atau bahasa Indonesianya jumlah mufidah itu kalimat sempurna. Dan suatu kalimat bisa dikatakan sempurna jika terpenuhi 2 syarat. Apa aja tadi? Syarat yang pertama? Minimal. Terus yang kedua? Informasinya sudah jelas gitu ya. Jadi jumlah mufidah atau kalimat sempurna itu adalah kalimat atau susunan kata yang pertama syarat atau jumlah mufidah kalimat sempurna yaitu memiliki 2 syarat. Yang pertama minimal tersusun dari 2 kata. Yang kedua informasinya sudah jelas. Sudah jelas, maksudnya sudah jelas itu artinya bisa mendiamkan orang yang mendengarnya. Jadi sudah bisa dipahami oleh dia. Gitu. Itu namanya jumlah mufidah. Nah, tadi jumlah mufidah itu ada 2 macam. Apa aja Pak Agus? Nah, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Pak Ipan, apa itu jumlah ismiyah? Nah, kalimat sempurna yang diawali oleh isim. Contohnya gimana Pak Ilham? Yang mana, San? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Ahmadu maridun. Ahmadu maridun. Itu contoh jumlah ismiyah. Pak Jarwo, apa itu jumlah fi'liyah? Kalimat diawali dengan fi'il. Nah,
Jadi jumlah fi'liyah adalah jumlah mufidah, kalimat sempurna yang diawali oleh fi'il. Ya kan? Contohnya gimana? Pak Heri? Pernah belajar antum? Nah, contoh jumlah fi'liyah misalnya gimana? Doroba Zaidun. Zaid memukul. Itu jumlah fi'liyah diawali oleh doroba fi'il. Nah, kemudian al-kalimatu, kalimah atau kata dalam bahasa Arab terbagi menjadi berapa, Pak Maman? 3. Apa aja? Isim, fi'il dan huruf. Nah, Pak Faisal, apa itu isim? Kata benda. Ya, isim kalau kita ngajarin pemula cukup kita katakan kata benda, nggak masalah. Tapi di kitab Muyasar, tapi tadi kita definisikan isim itu apa, Pak Abu Alif? Kalau definisi yang di sini, itu kan itu definisi kita tuh yang kita belajar. Kalau di Muyasar apa? Kalimatun dalat ala ma'nan walam tuqtaran bi zaman. Kata yang menunjukkan suatu arti dan tidak terikat oleh waktu. Itu isim. Kata yang menunjukkan suatu arti dan arti yang ditunjukkan oleh isim itu ada 8 hal gitu ya. Kalau kita mau lengkapi. Tapi definisi yang ada di Muyasar ini, isim adalah kata yang menunjukkan suatu arti dan dia tidak terikat oleh waktu. Ya, tidak terikat oleh waktu. Contohnya misalnya apa? Zaidun, masjidun, itu kan tidak terikat oleh waktu. Kalau fi'il, apa itu fi'il? Pak Indra? Nggak salah. Nanti bunga. Kata kerja, tapi definisi di sini apa? Kata yang menunjukkan suatu arti dan terikat oleh waktu. Fi'il ada 3 macam. Fi'il apa aja, Pak Odi? Dan amar. Ya, fi'il dalam bahasa Arab ada 3. Fi'il maudhi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Apa itu fi'il maudhi, Pak Agus? Nah, kata kerja untuk waktu lampau. Apa itu fi'il mudhari? Nah, kata kerja untuk waktu sekarang atau akan datang. Apa itu fi'il amar, Pak Jarwo? Kata kerja perintah. Kata kerja perintah. Nah, contoh fi'il maudhi, Pak Heri. Doroba. Fi'il mudhari, Pak Maman. Yadribu. Fi'il amar, Pak Faisal. Idrib. Ya, doroba yadribu idrib. Nah, tadi kita sudah belajar 4 ciri isim. Apa aja? Abu Alif? 1. Jaga lam. Dengan kasrah. Berakhiran tanwin. Satu lagi. Diawali huruf jar. Ya, ada 4 ciri isim yang disebutkan di sini. Kalau secara berurutan, dia berakhiran kasroh atau harokat akhirnya bisa diubah menjadi kasroh. Itu ciri isim. Ya, jadi kalau isim itu harokat akhirnya bisa diubah menjadi kasroh. Beda dengan fi'il. Fi'il itu nggak boleh dikasih harokat akhir kasroh. Kemudian dia berakhiran tanwin atau bisa diberi tanwin di akhirnya. Atau dia berawalan alif lam atau bisa diberi alif lam di awalnya. Kemudian yang keempat diawali huruf jar. Itu 4 ciri isim. Kemudian tadi kita tambah 1, ya ciri isim yang kelima yaitu berakhiran takmar butuh. Kemudian ciri fi'il, Pak Yono. Ciri fi'il. Yang pertama diawali qad. Ya, diawali huruf qad. Ya, qad. Kemudian yang kedua asin atau sa yang artinya akan. Kemudian yang ketiga saufa yang artinya kelak. 4 berakhiran tak ta'nis sakinah. Apa itu tak ta'nis sakinah, Pak Indra? Masih ingat nggak? Nah, tak sukun yang menunjukkan bahwasanya pelaku berjenis muannas. Ya, misalnya zahaba Zaidun, tapi kalau Maryamu zahabat Maryamu. Tak sukun itu namanya tak ta'nis sakinah. Nah, kemudian apa definisi huruf, Pak Odi, yang di sini? Kalau dulu kan kita belajar huruf itu kata depan atau kata sambung. Tapi di sini tadi didefinisikan, masih ingat nggak? Kata yang belum bisa dipahami maknanya kecuali jika sudah bersambung dengan yang lainnya, gitu ya. Definisi huruf yang di kitab Muyasar ini. Kata yang belum bisa dipahami artinya nih apa nih artinya? Karena kan dia memiliki banyak arti. Ya, seperti tadi dicontohkan huruf waw, wa.
Wa ini artinya apa? Bisa dan, bisa demi, bisa bersama, dan lain-lain. Ada banyak arti wa ini. Nah, kita belum tahu artinya yang mana, kecuali kalau sudah disambung dengan kata yang lainnya. Bisa disambung dengan isim, bisa disambung dengan fi'il. Misalnya kalau dalam kalimat wal asri, artinya apa? Demi, ya demi masa. Artinya demi. Tapi kalau ja'a Zaidun wa Aliyun, wa artinya apa? Dan. Nah, jadi makanya didefinisikan oleh penulis ini bahwasanya huruf itu adalah kata yang belum bisa dipahami artinya apa, kecuali jika dia bersambung dengan yang lainnya. Dan huruf ini jumlahnya terhingga sekitar 80-an. Jadi bisa dihafal. Nah, selain huruf berarti dia kalau nggak isim, dia fi'il kan gitu ya. Cara bedainnya gimana? Hafalin ciri-ciri isim. Kemudian kita pelajari ilmu shorof untuk mengetahui variasi fi'il. Karena fi'il itu nanti lebih banyak dipelajari dalam ilmu shorof. Ya, belajar tasrifan. Nah, tugas pertama kita sebagai pelajar pemula itu bisa membedakan mana isim, mana fi'il, mana huruf. Itu aja. Misalnya nih, dalam sebuah kalimat. Misalnya saya punya kalimat gini. Nah, ini. Ja'a Zaidun, telah datang si Zaid. Ja'a Zaidun. Pak Ipan, ada berapa kata? Dua kata apa aja? Ja'a dan Zaidun. Ya. Ma ma'ana ja'a Zaidun, Pak Agus? Ya, si Zaid telah datang. Si Zaid telah datang. Nah, ja'a ini masuknya isim, fi'il atau huruf, Pak Odi? Fi'il. Tahu dari mana fi'il? Dari artinya kita tahu ini fi'il kan, kata kerja. Dan dia nanti bisa diawali qad. Qad ja'a Zaidun. Bisa nggak qad ja'a Zaidun? Bisa. Sungguh Zaid telah datang, maka dia fi'il. Tapi ya kita bisa mengetahui dari artinya juga. Ja'a Zaidun, itu artinya telah datang si Zaid. Nah, Zaidun masuknya isim, fi'il atau huruf, Pak Indra? Cirinya apa? Ya, ada tanwinnya. Ya. Jadi tugas kita sekarang itu kita bisa mengenali mana isim, mana fi'il, mana huruf. Itu. Huruf tadi dihafal. Di antaranya huruf jar yang tadi kita sudah pelajari. Itu dihafal. Karena jumlahnya dia terhingga sekitar 80-an. Nah, kalau kita sudah hafal huruf, berarti tugas kita nanti membedakan mana isim, mana fi'il. Cara bedainnya gimana? Hafalkan ciri-ciri isim. Nah, selain isim berarti kita katakan dia fi'il, kan gitu ya. Karena tadi kan kita sudah hafal huruf. Kita dapati sebuah kata misalnya. Bukan termasuk huruf yang kita hafal. Berarti kemungkinannya kan dua. Kalau nggak isim, fi'il, kan gitu ya. Nah, kita bisa bedain mana isim, mana fi'il. Tadi dari ciri-ciri isim. Kalau nggak ada ciri-ciri isim, bisa kita katakan ya fi'il, kan gitu ya. Nah, kalau kita sudah belajar ilmu shorof, nanti kita akan dengan mudah mengenali pola-pola fi'il. Gitu. Jadi tugas kita sebagai seorang pelajar pemula adalah bisa membedakan mana isim, mana fi'il, mana huruf. Nah, sekarang kita bahas seputar isim. Ya, kita bahas bagian kedua buku ini tentang fil asma'i, halaman 5. Dibuka bukunya halaman 5. Fil asma'i. Fil asma'i. Kita baca bersama-sama ya. Fil asma'i ya. Fil asma'i. Maratan ukhra. Fil asma'i. Nah, fi itu artinya apa? Fi di dalam al asma'i isim di dalam isim-isim. Jadi di sini kita akan membahas hal-hal yang ada di dalam isim. Apa aja materi yang ada dalam isim. Tapi ini kalau terjemahan bebasnya fil asma itu seputar isim. Jadi antum nanti nerjemahinnya seputar isim, materi seputar isim. Ya, kita akan bahas ya materi apa saja yang berkaitan dengan isim. Jadi judulnya fil asma'i, kita terjemahkan seputar isim. Asma itu jamak dari ismun. Ini asma jamak dari ismun. Al-ismu jamaknya al-asma. Mungkin kita sering dengar kata-kata al-asmaul husna, ya, asmaul husna, nama-nama yang indah.
Asma nama-nama. Nah. Kita sekarang fokusnya seputar isim. Nah, melanjut Syekh Yono, Iqra aqsamul ismi. Mufradun, musannan. Nah, dibaca jam'ul muzakkari salimu. Terus salimu. Nah, ikuti saya ya, qaliduni. Aqsamul ismi. Aqsamul ismi. Nah, di situ kalau masih ada hamzahnya antum coret ya di buku antum. Kalau isim nulis isim masih ditulis hamzah di sini antum coret. Salah ya. Misalnya ada yang kayak gini, itu coret. Salah penulisan. Aqsamul ismi. Aqsam tadi kita udah pernah baca tuh. Aqsam jamak dari ismun. Ismun bagian. Aqsam berarti bagian-bagian isim. Aqsamul ismi artinya bagian-bagian isim. Ya. Bagian-bagian isim. Atau bisa juga kita terjemahkan dengan macam-macam isim juga boleh. Pengelompokan isim juga boleh. Ya. Nah, di sini mu'alif membahas 5 kelompok isim. Aqsamul ismi. Macam-macam isim atau bagian-bagian isim. Yang pertama mufradun. Kita baca yuk. Mufradun. Mufradun. Musannan. Musannan. Jam'ul mudzakkari salimu. Jam'ul mudzakkari salimu. Jam'ul muannatsis salimu. Jam'ul muannatsis salimu. Jam'ut taksiri. Jam'ut taksiri. Nah, jadi ada 5 kelompok isim yang akan dibahas lebih dahulu oleh mu'alif. Yang pertama isim mufrad. Yang kedua isim musanna. Ketiga isim jamak muzakkar salim. Yang keempat isim jamak muannats salim. Yang kelima isim jamak taksir. Mufrad, musanna, jamak muzakkar salim, jamak muannats salim dan jamak taksir. 5 kelompok ini isim ditinjau dari jumlahnya. Isim ditinjau dari apa? Jumlahnya. Ada yang berjumlah 1 yaitu isim mufrad. Kemudian ada yang berjumlah 2 isim musanna. Dan ada yang berjumlah lebih dari 2 namanya jamak. Jamak lebih dari 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, isim yang jamak berjumlah lebih dari 2 itu ada 3 macam. Ada jamak muzakkar salim, ada jamak muannats salim dan ada jamak taksir. Tapi sebelumnya saya ingin memberikan sedikit muqaddimah ya. Coba antum melihat ke papan tulis. Ya, kita baca alismu. Alismu. Mabniyun. Mabniyun. Mu'rabun. Mu'rabun. Nah, isim itu nanti ada 2 kelompok ditinjau dari berubah atau tidaknya harokat akhir isim itu ketika sudah dimasukkan ke dalam kalimat. Atau bisa kita katakan pengelompokan isim ditinjau dari perubahan harokat akhirnya. Saat kapan? Ketika dimasukkan ke dalam Saat kalimat. sudah dimasukkan ke dalam kalimat. Isim saat sudah dimasukkan ke dalam kalimat itu nanti ada yang harokat akhirnya tetap nggak berubah, ada yang harokat akhirnya bisa berubah sesuai dengan posisinya dalam kalimat. Isim yang harokat akhirnya tetap dimanapun kita letakkan dalam kalimat namanya isim yang mabniyun, mabni. Dan isim yang harokat akhirnya bisa berubah sesuai posisinya dalam kalimat namanya isim yang mu'rabun. Jadi kalau mabni tetap, mu'rab berubah. Paham tuh? Nah, jadi isim ditinjau dari perubahan harokat akhirnya saat sudah dimasukkan ke dalam kalimat dibagi menjadi 2 kelompok. Namanya isim mabniyun, isim yang tetap harokat akhirnya, dan ada yang mu'rabun, isim yang berubah harokat akhirnya. Isim yang mabni jumlahnya terhingga, bisa dihitung. Isim yang mabni jumlahnya terhingga, bisa kita hitung. Kalau antum mau hitung, kumpulin, bisa dihitung. Sedangkan isim yang mu'rab jumlahnya tidak terhingga, sangat banyak. Ya. Isim mabni yang tadi jumlahnya terhingga bisa dihitung. Itu nanti bisa dikelompokkan menjadi sekitar 13 kelompok. Ada 13 kelompok isim yang
Mabni. Tapi dari 13 kelompok ini ada 5 kelompok yang populer yang nanti akan disebutkan di sini di kitab ini. Jadi di kitab ini nanti akan disebutkan 5 kelompok isim yang Mabni. mabni. Bagi antum yang sudah pernah belajar, mungkin antum tahu 5 kelompok ini, Pak Agus, apa aja? Isim apa aja? Dari domir dulu, domir. Isim isyarah, isim mausul, isim istifham, syarat. Ya, ada 5 kelompok isim mabni. Kalau antum yang sudah pernah belajar, kan antum rata-rata sudah pernah belajar nih, ya, semuanya ya. Pertama domir, kata ganti. Kemudian isim isyarah, kata tunjuk. Ketiga isim mausul, kata sambung. Keempat isim istifham, kata tanya. Kelima isim syarat, kata bersyarat. Itu ada 5 kelompok isim mabni yang nanti akan dibahas di sini. Selain isim mabni, maka kita katakan dia mu'rab. Jadi mabni ini lawan mu'rab. Mu'rab adalah isim yang bisa berubah harokat akhirnya sesuai posisinya dalam kalimat. Isim mu'rab jumlahnya terhingga apa enggak terhingga? Tidak terhingga. Maksudnya tidak terhingga itu sangat banyak. Kita nggak tahu jumlah pastinya berapa, hanya Allah yang tahu. Ya. Tapi dari jumlah yang tidak terhingga bisa dikelompokkan menjadi 9. Ya. Dari jumlah yang tidak terhingga bisa dikelompokkan menjadi berapa? 9 kelompok yang nanti akan dibahas di sini. Nah, yang 5 kelompoknya itu isim ditinjau dari jumlahnya. 5 kelompok pertama isim ditinjau dari jumlahnya. Isim apa aja tadi? Isim mufrad, musanna, jamak muzakkar salim, jamak muannats salim, jamak taksir. Di sini mu'alif nggak jelasin. Di sini langsung dibagi ada 9 kelompok isim, tapi beliau nggak jelasin. 9 kelompok isim ini maksudnya kelompok dari sisi apanya, nggak dijelasin sama beliau. Tapi di sini ya antum sudah paham 9 kelompok yang akan disebutkan oleh mu'alif ini. Di sini kan ada 9 kelompok nih. Itu adalah 9 kelompok isim mu'rab. Isim yang bisa berubah akhirnya saat sudah dimasukkan ke dalam kalimat. Nah, 5 kelompok pertama isim ditinjau dari apanya tadi? Jumlahnya. Ada isim yang berjumlah 1 namanya isim mufrad. Isim berjumlah 2 musanna. Isim berjumlah lebih dari 2 jamak. Nah, jamak ada 3. Ada jamak muzakkar salim, jamak muannats salim, dan jamak taksir. Jadi di sini pembahasan seputar isim diawali penjelasan tentang 9 kelompok isim mu'rab. Apa itu isim mu'rab? Nah, Pak Heri, apa itu isim mu'rab? Ya, isim yang bisa berubah akhirnya saat kapan? Saat sudah dimasukkan ke dalam kalimat. Ya, jadi isim mu'rab, kalau antum ditanya apa itu isim mu'rab? Isim mu'rab adalah isim yang bisa berubah akhir katanya saat sudah dimasukkan ke dalam kalimat. Coba Pak Dani diulang, isim mu'rab itu isim apa? Isim yang bisa berubah akhirnya, ya, saat sudah dimasukkan ke dalam kalimat. Kalau isim mabni, Pak Firdaus? Iya, isim yang tetap akhir katanya dimanapun kita letakkan dalam kalimat. Ya. Contoh misalnya, contoh isim mabni, zalika. Apa makna zalika? Itu. Ini kita letakkan di mana aja, tetap bacanya zalika, nggak akan berubah menjadi zaliku atau zaliki, tetap zalika. Maka dia maksudnya kelompok isim mabni. Beda dengan zaidun nih. Zaidun dia termasuk kelompok isim mu'rab. Sebab nanti bisa dari zaidun menjadi zaidan, bisa zaidin. Sehingga zaidun masuk kelompok isim mu'rab. Gitu ya. Jadi antum kalau ditanya apa itu isim mu'rab? Jawabannya isim yang bisa berubah akhir katanya dimanapun saat sudah dimasukkan ke dalam kalimat. Kalau isim mabni, isim yang tetap akhir katanya dimanapun posisinya dalam kalimat. Nah, sekarang kita mulai dari pembahasan alismul mufradu. Kalau masih ada hamzahnya antum coret. Ya, hamzahnya salah itu penulisan hamzah. Alismu nggak pakai hamzah. Iqra Pak Abu Alif.
Alismu. Nah. Mislu. Nah. Alismul mufradu isim mufrad. Apa itu isim mufrad? Alismul mufradu huwa, isim mufrad adalah ma apa-apa dalla menunjukkan ala atas wahidin jumlah satu. Atau bahasa yang lebih sederhana kita katakan isim mufrad adalah isim yang berjumlah satu. Gitu. Isim mufrad isim yang berjumlah satu. Mislu contohnya baitun satu rumah. Daftarun satu buku tulis. Waladun satu anak laki-laki. Rajulun satu laki-laki. Ya. Ini contoh isim mufrad. Apa itu isim mufrad? Isim yang berjumlah satu. Dan isim pada asalnya itu mufrad, berjumlah satu. Isim pada asalnya mufrad. Nah, dari isim mufrad nanti bisa kita ubah menjadi isim berjumlah dua dan isim yang berjumlah lebih dari dua. Nah, sekarang kita bahas isim yang berjumlah lebih dari dua. Al-musanna. Iqra, Pak Faisal. Mislu. Naam. Waladun, waladani, waladaini. Naam. Al-musanna. Apa itu al-musanna? Al-musanna huwa, al-musanna adalah ma apa-apa dalla, apa itu dalla tadi? Menunjukkan ala atas isnaini jumlah dua. Biziyadati dengan menambahkan alifin alif wa nunin dan nun au atau yain wa nunin ya dan nun fi akhirih di akhirnya. Mislu contohnya baitun satu rumah, baitani dua rumah, baitaini dua rumah. Waladun satu anak laki-laki, waladani dua anak laki-laki, waladaini dua anak laki-laki. Jadi kesimpulannya isim musanna adalah isim yang berjumlah dua. Isim yang berjumlah dua. Bagaimana cara membentuknya? Cara membentuknya di sini dikatakan biziyadati alifin wa nunin. Dengan menambahkan alif nun atau yain wa nunin. Ya dan nun fi akhirih. Fi akhirih maksudnya di akhir isim mufradnya. Jadi isim musanna dibentuk dari isim mufrad. Iya, isim musanna dibentuk dari isim mufrad. Contoh di sini baitun. Baitun satu rumah. Kalau kita mau ubah menjadi isim musanna, maka dengan kita tambahkan alif nun atau ya nun di akhirnya, baitun menjadi baitani. Dengan penambahan apa tuh di situ? Alif nun. Atau baitaini dengan menambahkan apa? Ya dan nun. Ya, baitani dua rumah, baitaini juga dua rumah. Waladun satu anak laki-laki. Kalau dua anak laki-laki, waladani atau waladaini. Ya. Mungkin ada pertanyaan ya. Apa bedanya isim musanna yang berakhiran alif nun dengan isim musanna yang berakhiran ya nun? Dari sisi makna kan sama-sama dua. Tapi bedanya apa? Ada yang tahu nggak? Apa? Ketika marfu dibaca di kamar dan nun, ketika masuk dan maju di kamar ya dan nun. Iya. Jadi kalau kita udah belajar ilmu nahwu, isim musanna berakhiran alif nun ketika dia marfu. Dan dia berakhiran ya nun ketika dia mansub atau majrur. Bedanya itu nanti di posisinya dalam kalimat. Di posisinya dalam kalimat ya. Atau gampangnya gini. Gampangnya begini. Isim musanna berakhiran alif nun ketika dia nanti berposisi sebagai pelaku. Berposisi sebagai pelaku. Tapi berakhiran ya nun berposisi di antaranya ketika dia berposisi sebagai objek ya, sebagai objek. Misalnya telah datang dua anak laki-laki. Dua anak laki-laki posisinya sebagai apa tuh di situ? Pelaku kan ya? Ya. Ja'a
Telah datang 2 anak laki-laki. Kita pilih yang berakhiran alif nun apa ya nun? Alif nun kan tadi, alif yang berakhiran alif nun kan ketika dia diantaranya berposisi sebagai fa'il pelaku. Maka ja'a walada nih. Kita pilih yang berakhiran alif dan nun. Tapi kalau dia sebagai objek, misalnya ra'aitu aku melihat. Ra'aitu aku melihat. Aku melihat 2 anak laki-laki. Maka nanti kita pilih yang waladani atau waladaini. Waladaini. Kenapa waladaini? Karena berposisi sebagai objek. Maka kita pilih yang berakhiran ya dan nun. Waladaini. Gitu. Ra'aitu waladaini. Sekarang gini kalimatnya. 2 anak laki-laki telah melihat 2 rumah. Telah melihat itu kan bahasa Arabnya ro'a. Ro'a telah melihat. 2 anak laki-laki telah melihat 2 rumah. Kira-kira bahasa Arabnya gimana? Ro'a Rajulani waladani baitaini. Baitaini. Ro'a waladani baitaini. 2 anak laki-laki kan pelaku nih, subjek. Objeknya 2 rumah. Nah, karena dia objek maka kita pilih yang baitaini bukan yang baitani. Maka kalimatnya ro'a waladani baitaini. Jadi kalau ada yang bertanya apa bedanya musanna yang berakhiran alif nun dengan musanna yang berakhiran ya nun? Bedanya di posisinya dalam kalimat. Kita pilih musanna yang berakhiran alif nun ketika dia berposisi di antaranya sebagai pelaku. Kita pilih yang berakhiran ya nun di antaranya ketika dia berposisi sebagai objek atau ketika sebelumnya ada huruf jar. Sebelumnya ada huruf jar. Misalnya sebelumnya ada kata-kata ila kepada 2 anak laki-laki, maka ila waladani atau ila waladaini? Waladaini. Karena sebelumnya ada huruf jar. Ya, ada huruf jar. Paham Tom sama sini? Nah. Jadi isim musanna adalah isim yang berjumlah 2. Dan isim musanna dibentuk dari isim mufrad dengan cara menambahkan alif nun atau ya nun di akhirnya. Ya. Kemudian isim musanna yang berakhiran alif nun itu digunakan ketika berposisi sebagai pelaku. Isim musanna berakhiran ya nun digunakan ketika berposisi sebagai objek atau sebelumnya ada huruf jarnya. Itu antum hafalkan itu. Ya. Lanjut. At-tamrinu latihan. At-tamrinu latihan. Ij'al musannan, jadikan isim musanna. Jadikan isim musanna. Caranya tadi ya. Kasih alif nun atau ya dan nun. Contoh misalnya rasulun, rasulani, rasulaini. Nah, Syahyono. Nabiyun. Nah, lanjut muslimun. Muslimun, muslimani, muslimaini. Nah, kafirun. Kafirani, kafiraini. Nah, madrasatun. Madrasatani, madrasataini. Nah, saburatun. Saburatani. Usmanu. Usmanaini. Alif. Usmanani dulu. Usmanaini. Nah, salmanu. Salmanaini. Ilmun. Nah, alimun. Alimaini. Nah, sekarang ij'al mufradan, jadikan bentuk mufrad. Ya, dari musanna jadikan mufrad. Jadi caranya gimana? Buang huruf tambahannya. Kemudian harokatnya jadikan dhammah tain. Ya. Yadaini. Pak Heri, yadaini jadi gimana? Yadun. Yadaini kan 2 tangan, tapi kalau 1 tangan yadun. Rijlani. Siapa? Abu Alif.
Rijlani 2 kaki. Kalau 1 kaki? Rijlun. Ya. Rajulaini 2 laki-laki. Kalau 1 laki-laki? Pak Faisal? Rajulun. Babaini 2 pintu. 1 pintu? Pak Firdaus? Babun. Jannatani 2 kebun. 1 kebun? Apa? Jannatun. Jannatun. Ya. Masjidun 1 masjid, 2 masjid? Masjidani atau masjidaini. Nah, sekarang saya mau ngetes lagi nih. Syahyono, apa itu isim musanna? Ya, isim yang menunjukkan jumlah 2. Pak Indra, bagaimana cara membentuk isim musanna? Dengan cara menambahkan alif dan nun Atau ya nun di akhir? di akhir kalimat di akhirnya. Di akhir apanya? Di akhir isim mufradnya. Di akhir isim mufrad, karena isim musanna dibentuk dari isim mufrad. Jadi kalau antum ditanya, gimana cara bikin isim musanna? Oh, caranya di akhir isim mufrad dikasih alif nun atau ya dan nun. Pak Odi, apa bedanya isim musanna yang berakhiran alif nun dengan yang berakhiran ya nun? Bedanya apa? Bedanya alif dan nun ketika posisi sebagai pelaku, Nah, kalau ya nun? yang posisi sebagai Objek atau sebelumnya huruf objek. jar. Ahsantum. Paham tum? Nah, masih gampang ya. Sekarang lanjut kita bahas kelompok isim yang ketiga, namanya jam'ul mudzakkari salimu. Yuk. Jam'ul mudzakkari salimu. Nah, iqra Syekh Abdurrahman. Jam'ul mudzakkar salim huwa ma dalla 'ala jam'iyyati bi ziyadati wawin wa nunin aw ya'in aw nunin fi akhirih Aw ya'in wa nunin aw ya'in wa nunin fi akhirih. mislu. Mislu muslimun, muslimuna, muslimina, kafirun, kafiruna, kafirina. Nah, Hasan. Jam'ul mudzakkari salimu, jamak muzakkar salim, huwa adalah ma apa-apa dalla menunjukkan alal jam'iyah atas jumlah banyak. Jumlah banyak di sini maksudnya jumlah lebih dari 2. Yang menunjukkan jumlah lebih dari 2 biziyadati dengan menambahkan wawin wa nunin, huruf waw dan nun, au ya'in wa nunin atau ya dan nun di akhirih, di akhirnya, maksudnya di akhir isim mufradnya. Karena jamak muzakkar salim juga dibentuk dari isim mufrad. Jadi dari isim mufrad bisa dibentuk menjadi musanna, bisa juga dibentuk dari menjadi jamak muzakkar salim. Ini dulu contohnya muslimun, 1 orang muslim. Kalau 2 orang muslim, Pak Jarwo, 2 orang muslim? Muslimani. 2 orang muslim, muslimani atau muslimaini. Muslimani, muslimaini. Kalau orang-orang muslim? Muslimuna. Atau? Muslimuna atau muslimina. Nah, iya di sini ya, muslimuna, muslimina. Namanya jamak muzakkar salim. Kafirun, 1 orang kafir. 2 orang kafir, Pak Agus. Kafirani. Atau? Nah, kafironi atau kafironi. Kalau orang-orang kafir, Pak Ipan? Kafiruna. Atau? Kafirina. Nah, ini namanya jamak apa nih? Jamak muzakkar salim. Apa itu jamak muzakkar salim? Kalau di sini definisinya, jamak muzakkar salim adalah apa-apa yang menunjukkan atas jumlah lebih dari 2 dengan menambahkan waw nun atau ya nun di akhirnya. Atau bisa juga kita definisikan ya, jamak muzakkar salim kalau kita ambil faedah dari kata-kata yang terdapat pada jamak, muzakkar dan salim. Pertama, istilah jamak, jam'o itu artinya jumlah lebih dari 2. Jamak jumlah lebih dari 2, 3, 4 dan seterusnya, itu maksud dari jamak. Muzakkar, jenisnya muzakkar. Kita udah belajar ya jenis muzakkar. Muzakkar lawannya apa? Muannas. Ya, muzakkar jenis laki-laki. Salim itu artinya apa salim? Selamat. Apa yang selamat? Perubahan. Mufradnya. Bentuk mufrad itu selamat dari perubahan. Jadi beda nanti dengan jamak taksir. Kalau antum lihat muslimun, jamaknya kan muslimuna, bentuk mufradnya masih ada nggak di situ? Masih ada. Beda dengan jamak taksir. Kalau jamak taksir, misalnya babun, pintu. Jamaknya apa?
abwabun. Abwabun pintu-pintu. Nah, mufradnya kan babun. Jamaknya abwabun, udah berubah. Ada tambahan hamzahnya, ada tambahan wawunya. Namanya jamak taksir, jamak yang tidak beraturan, yang terpecah bentuk mufradnya. Tapi kalau jamak muzakkar salim, mufradnya salim, selamat dari perubahan. Jadi jamak muzakkar salim bisa kita definisikan adalah isim muzakkar, isim yang berjenis muzakkar yang berjumlah lebih dari 2 dan bentuk mufradnya selamat dari perubahan. Itu bisa antum catat ya, jamak muzakkar salim ini definisi yang menurut saya lebih bagus. Jamak muzakkar salim adalah isim muzakkar berjumlah lebih dari 2 dan bentuk mufradnya selamat dari perubahan. Itu definisi. Nah, di sini sedikit kritikan untuk buku ini ya. Di sini disebutkan kata-kata muzakkar. Tapi kita belum belajar isim ditinjau dari jenisnya, ya enggak? Makanya kalau ini digunakan untuk tingkat pemula, harus ada muqaddimah dulu lagi sebenarnya. Seperti dulu kan kita di kitab Fahimna, ya, di majelis Fahimna kan makanya di awal diajarin dulu isim ditinjau dari jenisnya, ada muzakkar dan muannas. Kemudian isim ada ma'rifat, ada nakirah. Itu tujuannya nanti ketika kita bahas jamak muzakkar salim, kita sudah paham maksud dari muzakkar gitu. Tapi ini kan sama mu'alif dibahas kata-kata muzakkar tapi sebelumnya nggak ada penjelasannya gitu. Makanya ini sedikit ya kritikan ya untuk buku ini. Jadi nanti kalau antum mengajar siswa antum yang belum pernah belajar sama sekali, ajarin dulu isim ditinjau dari jenisnya ada 2, muzakkar dan muannas gitu. Lalu diajarin jamak muzakkar salim. Apa itu jamak muzakkar salim, Pak Abu Alif? Definisinya tadi? Enggak, yang tadi saya jelaskan definisi yang terbaru. Isim muzakkar. Terus Yang berjumlah lebih dari 2 dan mufradnya selamat dari perubahan. Nah, itu kayaknya lebih bagus definisi itu ya. Jadi jamak muzakkar salim adalah pertama isim muzakkar yang berjumlah lebih dari 2 dan bentuk mufradnya selamat dari perubahan. Kemudian bagaimana cara membentuk isim muzakkar? Caranya ditambahkan wawun nun atau ya nun dari isim mufradnya gitu. Jadi ada urutannya gitu. Definisinya begini, cara bikinnya begini gitu. Kalau antum nanti nulis buku mungkin bisa seperti itu metodenya. Pertama, jamak muzakkar salim definisinya adalah isim muzakkar yang berjumlah lebih dari 2 dan mufradnya selamat dari perubahan. Itu definisi. Kemudian yang kedua, cara bikinnya. Cara bikinnya gimana? Yaitu dengan cara ditambahkan wawun nun atau ya nun di akhir isim mufradnya. Misalnya muslimun, isim mufrad satu muslim. Kalau orang-orang muslim, tambahin wawun nun atau ya nun. Muslimuna, muslimina. Kafirun, menjadi kafiruna, kafirina. Nah, sekarang latihan at-tamrinu. Ij'al jam'an muzakkaran saliman mimma ya'ti. Jadikan jamak muzakkar salim dari apa-apa yang berikut ini. Ya. Jadi caranya tinggal tambahkan wawun nun atau ya nun di akhirnya. Misalnya sabirun menjadi sabiruna, sabirina. Sabiruna, sabirina. Nah, sahyono muhsinun. Nah, alimun. Alimuna, alimina. Salihun. Salihuna, salihin. Mufsidun. Mufsidina, mufsiduna, mufsidina. Nah, jalisun. Jalisuna, jalisina. Sadiqun. Sadiquna, sadiqina. Mu'minun. Mu'minuna, mu'minina. Muflihun. Muflihuna, muflihina. Syakirun. Syakiruna, au syakirina. Nah, ada kata-kata baru yang antum belum tahu artinya? Syakirun, orang yang bersyukur. Muflihun, orang yang beruntung. Sabirun, orang yang sabar. Muhsinun, orang yang berbuat baik. Alimun, orang yang mengetahui. Salihun, orang yang soleh. Mufsidun, orang yang merusak.
Jalisun orang yang duduk, shadiqun orang yang jujur, mu'minun orang yang beriman, muflihun orang yang beruntung, syakirun orang yang bersyukur. Isim fa'il semua. Iya, isim fa'il. Nah. Ij'al mufradan. Sekarang jadikan isim mufrad. Ya. Dari jamak balikin ke mufrad. Udah tinggal buang aja huruf tambahannya. Kemudian didomatain. Musyrikuna. Apa tadi giliran? Musyrikun. Munafiquna. Fasiquna. Kadzibuna. Rahimuna. Daribuna. Syaribuna. Qa'iduna. Qa'idun. Musyrikuna orang-orang musyrik. Musyrikun. Munafiquna orang-orang munafik. Fasiquna orang-orang fasik. Kadzibuna para pendusta, orang-orang yang berdusta berbohong. Rahimuna orang-orang yang kasih sayang, penyayang, orang-orang yang penyayang. Daribuna orang-orang yang memukul. Syaribuna orang-orang yang minum. Qa'iduna orang-orang yang duduk. Orang-orang yang duduk. Nah. Sekarang kita murojaah. Ini kan perintahnya tadi jadikan jamak muzakkar salim. Sekarang jadikan musanna. Murojaah lagi tuh musanna. Ya. Dimulai dari Syekh Abdul Rahman. Sabirun. Nah, muhsinun. Padani. Nah, alimun. Siapa belum? Pak Maman. Salihun. Pak Faisal. Mufsidun. Jalisun. Ayo no. Shadiqun. Mu'minun. Muflihun. Syakirun. Nah, ahsantum. Sekarang apa bedanya jamak muzakkar salim yang berakhiran wawunun dengan jamak muzakkar salim yang berakhiran ya'nun? Bedanya apa? Ada yang tahu? Posisinya sama tadi penjelasannya dengan yang tadi. Jamak muzakkar salim berakhiran wawunun ketika dia berposisi sebagai pelaku, subjek. Misalnya ja'a muslimuna, telah datang orang-orang muslim. Tapi kita pilih yang berakhiran ya'nun ketika diantaranya berposisi sebagai objek. Ra'aitu, aku melihat orang-orang muslimina. Atau sebelumnya ada huruf jar, misalnya ila muslimina, kepada orang-orang muslim. Paham Tom? Pahimnya. Nah, sekarang coba masjidun, apa jamaknya masjidun? Kenapa enggak masjiduna, masjidina? Babun, kenapa enggak? Kan babun kan jenisnya muzakkar nih. Kenapa enggak jamaknya jamak muzakkar salim? Karena jamak taksir. Ada yang tahu enggak? Iya. Jadi tidak semua isim muzakkar jamaknya jamak muzakkar salim. Untuk jadi jamak muzakkar salim ada syaratnya. Ada syaratnya. Di antara syaratnya, ini pembahasannya sudah panjang, ada di kitab lanjutan. Saya sudah menulis kitab khusus tuh tentang jumlah isim. Belum sempat saya revisi, belum sempat saya edit. Ada penjelasan syarat isim muzakkar bisa dijadikan jamak muzakkar salim. Di antara syaratnya jika dia berpola isim fa'il. Berpola isim apa? Isim fa'il. Antum tadi udah megang buku itu kan? Tasrifan. Tasrifan ya, atau yang punya lembaran tasrifan, itu kan kita ketika mentasrif istilahi dari fi'il maudhi, fi'il mudhari', masdar. Setelah masdar itu apa? Isim fa'il kan? Ya, fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun. Itu kan isim fa'il. Nah, kalau polanya isim fa'il baru bisa dijadikan jamak muzakkar salim. Babun isim fa'il bukan? Bukan. Isim fa'il itu polanya diantaranya pola fa'ilun, seperti tadi doribun, sabirun, apalagi tuh. Banyak ya. Shadiqun, jalisun. Nah, itu isim fa'il, makanya jamaknya jamak muzakkar salim. Atau pola lain lagi pola muf'ilun. Muf'ilun, contohnya apa muf'ilun? Muslimun, mu'minun, muhsinun, mufsidun. Bisa nggak dijadikan jamak muzakkar salim? Bisa.
Selain isim fa'il, kita katakan dia nanti jamaknya jamak taksir. Babun, karena bukan pola isim fa'il, maka nanti jamaknya jamak taksir. Buka kamus, nanti ketemu abu-abun. Masjidun, pola isim fa'il bukan? Masjidun? Bukan. Maka nanti jamaknya jamak taksir, masajid. Jadi kesimpulannya, tidak semua isim muzakkar jamaknya jamak muzakkar salim. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang bisa dijadikan jamak muzakkar salim diantaranya adalah pola isim fa'il. Apa itu isim fa'il? Materinya ada dalam ilmu shorof. Ya, makanya ilmu nahwu itu nggak bisa dipisahkan dari ilmu shorof. Kepake. Ya, kaidah ilmu shorof kepake ketika kita belajar ilmu nahwu. Di antaranya ini pembahasan jamak muzakkar salim. Nanti akan kita pakai istilah isim fa'il. Isim fa'il itu nanti bisa dijadikan jamak muzakkar salim. Kalau bukan pola isim fa'il nggak bisa. Secara umum kayak gitu. Jadi makanya masjidun, babun, qalamun. Qalamun kan muzakkar ya. Bisa nggak dijadikan jamak muzakkar salim? Tidak. Kenapa nggak bisa? Bukan pola isim fa'il. Maka nanti jamaknya jamak apa? Taksir, buka kamus. Apa jamak qalamun? Aqlamun. Sama seperti abu-abun. Nah, selesai jamak muzakkar salim. Lanjut kelompok yang keempat, jam'ul muannatsis salimu. Kita baca jam'ul muannatsis salimu. Yuk. Jam'ul muannatsis salimu. Nah, jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Nah, ini kita bisa definisikan sama seperti definisi jamak muzakkar salim. Tadi jamak muzakkar salim definisinya apa? Definisi baru yang saya berikan, Pak Agus. Nah, berarti kalau kita jamak muannas salim, isim muannas tinggal ganti aja. Jamak muannas salim isim muannas yang berjumlah lebih dari 2, yang bentuk mufradnya selama dari perubahan. Tapi di sini oleh mu'alif didefinisikan, Iqra Pak Jarrah, coba dibaca. Jamul muannatsis salim huwa Jamul muannatsis salim huwa ma dalla ala jam'iyati bi ziyadati alifin wa ta'in fi akhirih mislu. Naam, yakfi cukup. Jam'ul muannatsis salim, jamak muannas salim huwa adalah ma apa-apa dalla menunjukkan alal jam'iyah atas jumlah lebih dari 2, jumlah jamak lebih dari 2, biziyadati dengan menambahkan alifin watain, alif dan ta, di akhirihi, di akhirnya, maksudnya di akhir isim mufrad ya. Jadi jamak muannas salim juga dibentuk dari isim mufrad. Mislu solihatun, satu orang yang solihah. Kalau kita jadikan musana, jadinya gimana? Musana. Solihataini, kan gitu ya. 2 wanita yang solihah, solihatani atau solihataini. Tapi kalau para wanita yang solihah, maka nanti ditambahkan alif dan ta. Tapi sebelum kita tambahkan alif dan ta, kalau isim mufradnya ada ta marbutohnya, itu dibuang dulu. Karena ta marbutoh ini hanya huruf tambahan. Huruf tambahan. Jadi solihatun ini pada asalnya berasal dari kata-kata solihun. Solihun, ya kan, muzakkar ya. Tapi untuk menunjukkan wanita dikasih ta marbutoh. Jadi ta marbutoh ini sifatnya tambahan. Nah, maka kalau mau dijadikan jamak, ta marbutohnya dibuang dulu. Maka kemudian ditambahkan alif dan ta. Jadi solihatun. Hasanatun menjadi hasanatun. Kafiratun muballighatun Solihatun, satu wanita yang solihah, para wanita yang solihah, solihatun. Hasanatun, satu kebaikan. Kalau kebaikan hasanatun. Kafiratun, satu wanita yang kafir. Banyak wanita kafir? Kafiratun. Muballighatun, satu wanita yang mubalik. Mubalik artinya apa? Penyampai, ya, penyampai dakwah. Banyak wanita mubalik, muballighatun. Insyaallah lebih gampang dari jamak muzakkar salim. Jadi caranya cuma ditambahkan alif dan ta. Tapi dengan catatan, kalau
di akhir isim mufradnya masih ada ta marbutah, dibuang dulu. Ya. Dibuang dulu. At-tamrinu latihan, ij'al muannasan saliman. Jadikan jamak muannas salim. Ya. Sayyi'atun, sayyi'atun. Ipan, jannatun. Jannatun. Nah, jannatun. Makhluqatun. Pak Agus. Makhluqatun. Nah, musyrikatun. Pak Odi. Musyrikatun. Nah, mu'minatun. Mu'minatun. Zalimatun. Siapa aja yang jawab? Bebas. Alimatun. Nah, sabiratun. Nah, sayyi'atun artinya apa? Keburukan. Keburukan. Lawannya hasanatun. Ya. Jannatun. Surga atau kebun? Kebun. Ya. Makhluqatun. Makhluk. Makhluk. Musyrikatun. Satu wanita musyrikah. Musyrik ya. Mu'minatun. Satu wanita mukmin. Zalimatun. Satu laki-laki yang zalim. Alimatun. Satu wanita. Zalimatun. Satu wanita yang zalim. Alimatun. Satu wanita yang alim, berilmu. Sabiratun. Satu wanita yang sabar. Nah sekarang ij'al mufradan. Jadikan isim mufrad. Berarti alif dan taknya dibuang. Kemudian kita tambahin lagi tak marbutahnya. Nabda minal wara. Kita mulai dari belakang. Syekh Firdaus. Mujtahidatun jadinya. Nah, mujtahidatun. Hayawanatun. Nah, hayawanatun. Qanitatun. Qanitatun. Hafizatun. Hafizatun. Salihatun. Salihatun. Kasiyatun. Ariyatun. Shaimatun. Nah, begitu aja, gampang. Mujtahidatun artinya apa? Wanita yang bersungguh-sungguh. Hayawanatun. Hewan-hewan ya, hewan-hewan. Qanitatun. Para wanita yang taat. Hafizatun. Para wanita hafizah, penghafal Quran. Shalihatun, para wanita yang sholihah. Kasiyatun, para wanita yang apa? Kasiyatun, berpakaian. Ariyatun, telanjang. Shaimatun, yang berpuasa. Nah ini jamak mu'annas salim. Terakhir jamak taksir. Jam'ut taksiri. Kalau antum perhatikan jamak muzakkar salim dan jamak muannas salim itu bentuk mufradnya masih utuh. Masih selamat, makanya disebut kata-kata salim. Ya, kalau antum ditanya maksud salim itu apa? Maksudnya bentuk mufradnya selamat dari perubahan. Lawan dari salim itu taksir. Lawan dari salim itu apa? Taksir. Taksir. Taksir itu artinya berpecah. Berpecah. Jadi udah nggak selamat lagi dari perubahan, udah berubah berantakan. Jam'u taksir itu bisa diterjemahkan dengan jamak tidak beraturan. Ya, bentuk jamak yang tidak beraturan. Tapi di sini ada definisinya. Ipan, Iqra. Jam'u taksiri huwa. Jam'u taksiri huwa Tago yara. Yara. Ansurati. An. Surati. Ansurati. Mufradi. Mislu. Mislu waladun Auladun. Auladun. Baitun. Baitun. Buyutun. Rajulun. Rijalun. Nah, melanjutkan Pak Agus. Daftarun. 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 Rasulun. Masjidun. Masajidun. Nah, jadi jam'u taksiri, jamak taksir huwa adalah ma apa-apa taghayyara berubah, apa-apa yang berubah an dari surati bentuk mufradihi mufradnya. Jadi jamak taksir adalah isim yang berjumlah lebih dari dua yang bentuk mufradnya mengalami perubahan. Nanti bisa definisikan seperti itu aja. Jamak taksir adalah isim yang berjumlah lebih dari dua
yang bentuk mufradnya berubah. Yang bentuk mufradnya mengalami perubahan. Mislu waladun, satu anak laki-laki. Pak Heri, 2 anak laki-laki, apa bahasa Arabnya? Nah, waladani atau waladaini. Para anak laki-laki, Pak Odi. Kenapa enggak waladuna, waladina? Ya, kenapa kok jamaknya enggak jamak muzakkar salim aja? Iya, bukan pola isim fa'il. Jadinya auladun. Nah, antum perhatikan di situ, waladun menjadi auladun, sudah terpecah bentuk mufradnya. Ada tambahan hamzah di awalnya. Kemudian setelah lam ada alif, makanya disebut taksir, berpecah, berantakan. Baitun, jamaknya buyutun. Baitun satu rumah, kalau 2 rumah Pak Yono? Atau baitaini. Banyak rumah Pak Abu Alif? Buyutun. Kenapa enggak baituna atau baitina? Iya, karena dia bukan pola isim fa'il. Makanya enggak bisa dijadikan jamak muzakkar salim. Walaupun dia jenisnya kan muzakkar. Mestinya kan jamaknya muzakkar salim tuh. Tapi karena bukan pola isim fa'il, maka jamaknya kita ubah menjadi jamak taksir. Harus buka kamus. Rajulun, 1 laki-laki, 2 laki-laki, Pak Firdaus. Nah, rajulani atau rajulaini. Para laki-laki, Pak Faisal. Rijalun. Kenapa enggak rajuluna, rajulina? Iya, karena bukan pola isim fa'il. Daftarun, 1 buku tulis, 2 buku tulis, atau iya, banyak buku tulis. Dafatiru, kenapa nggak dibaca dafatirun? Iya. Kaidah penulisan isim, ini penting nih, kaidah penting penulisan isim. Kaidah penulisan isim, kalau tidak diberi alif lam, maka harus dibaca dengan tanwin. Ya. Isim kalau nggak ada alif lamnya, kaidah umumnya harus dibaca dengan tanwin. Misalnya, nih, ba nggak ada alif lamnya, maka harus dibaca babun. Nggak boleh babu, harus babun. Karena kaidah umumnya, jika isim tanpa alif lam, maka wajib ditanwin. Kecuali jika dia itu termasuk IGM, isim ghairumun sharif, isim yang tidak menerima tanwin. Nanti di sini maksudnya kelompok 9. IGM, isim ghairumun sharif, isim yang tidak menerima tanwin. Ada 12 alasan di sini akan disebutkan kenapa isim tidak menerima tanwin. Ya, di antaranya ketika dia berpola mafa'ilu, seperti masajidu. Nah, dafatiru juga polanya mafa'ilu kan, dafatiru, mafa'ilu. Nah, makanya dia nggak ditanwin. Makanya kita bacanya dafatiru. Ya. Kalau antum ditanya dafatiru kan isim, nggak ada alif lamnya, kok nggak ditanwin? Jawabannya apa? Karena dia IGM. Karena dia IGM. Isim ghairumun Unsori. paham tuh? Nah. Rasulun, 1 orang utusan. Para utusan? Rusulun. Boleh nggak rasuluna, rasulina? Ya? Boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Iya, bukan berpola isim fa'il. Masjidun, jamaknya apa? Masajidu. Boleh nggak kita baca masajidun? Tidak boleh. Kenapa? Karena IGM, pola mafa'ilu. Ya. Paham tuh sampai sini? Nah, selanjutnya Syekh Dani. Wa yu'rafu dzalika bi rujui ila qawamis ila qawamisi wa kathrati qiraati qira'i wal qira'ati. Nah, wa yu'rafu dzalika, dan yang demikian itu diketahui, maksudnya jamak taksir, ya. Yu'rafu diketahui, jamak taksir itu diketahui birruju'i, dengan kembali ilal qawamisi, ke kamus-kamus.
Jadi untuk mengetahui jamak taksir kita nggak bisa bikin sendiri, harus merujuk ke kamus. Ya. Wa kasratil ittila'i, dan banyak menelaah, banyak baca. Ya, menelaah wal qiraati, dan membaca, banyak menelaah, memperhatikan dan membaca. Jadi jamak taksir itu nggak ada pola khusus, beda dengan jamak muzakkar salim dan jamak muannas salim yang ada pola khususnya. Kalau jamak taksir nggak ada pola khusus, maka rujuk ke kamus. Buka kamus. Setelah tahu jamak taksirnya, hafalin. Gitu cara belajarnya ya. Seperti babun, jamaknya abu-abun, hafalin. Baitun, jamaknya buyutun, hafalin. Seperti itu ya cara belajarnya. Jadi memang di awal belajar ilmu nahwu itu akan terasa berat. Kenapa? Karena banyak kosakata yang harus kita hafalkan. Banyak kaidah yang harus kita pahami. Dan itu wajar. Belajar apapun pasti awalnya berat, ya enggak? Antum perhatikan aja anak kecil yang belajar naik sepeda. Awalnya kan berat, sering jatuh, kan gitu. Tapi ketika dia mau terus berusaha, bangkit, jatuh, bangkit lagi, bangun lagi, terus latihan lagi, terus hingga akhirnya dia bisa. Awalnya kan berat tuh, sering jatuh, bahkan mungkin luka-luka, ada yang kecebur di got, kecebur di sawah mungkin kan. Zaman dulu saya sawah nyeburnya, karena dulu masih banyak sawah. Nabrak tiang listrik juga saya pernah dulu naik sepeda. Gitu. Tapi kan gak nyerah gitu kan ya. Walaupun berat, pagi-pagi tetap yang dikeluarin sepeda, tuntun, main gitu. Tapi akhirnya jadi bisa juga. Nah, belajar bahasa Arab juga sama gitu. Awalnya memang berat. Banyak kosakata yang harus kita hafalin, kaidah yang harus kita pahami. Tapi kalau kita mau terus belajar, insya Allah nanti akan bisa. Ya, gitu ya. Jadi jangan pernah menyerah. Terus berusaha. Awal belajar susah, wajar. Namanya orang belajar kan. Sesuatu hal yang baru di awal saya yakin susah. Tapi kalau kita mau terus belajar, insya Allah bisa. Ya. Nah, jadi jamak taksir itu diketahui dengan merujuk ke kamus. Nah, di sini ada contoh-contoh jamak taksir. Ya, al-amsilatu ini jamak dari mislun. Mislun itu contoh. Mislun. Kalau contoh-contoh, amsilah. Mislun contoh. Contoh-contoh, amsilah. Jamak apa tuh? Jamak taksir. Ya, amsilah jamak dari mislun. Contohnya Iqra Syekh Yano. Ra'sun. Ra'sun. Ru'usun. Nah, terus. Nah, selanjutnya Pak Indra. Kitabun kutubun asadun usudun. Nah, selanjutnya Yaumun. Yaumun, ayyamun, syahrun, ashhurun, wajhun, awjuhun. Nah, ini contoh-contoh jamak taksir ya. Ini dihafalin. Ra'sun, apa makna ra'sun? Kepala. Rijlun? Kaki. Kaki. Kalau rajulun? Laki-laki. Laki-laki. Jadi kalau rijlun kaki, kalau rajulun laki. Laki-laki. Ainun? Mata. Mata. Batnun? Perut. Kitabun? Buku. Kitab. Asadun? Singa. Yaumun? Hari. Syahrun? Bulan. Wajhun? We- Wajah. Nah, ini. Semuanya itu jamaknya jamak taksir. Kenapa? Karena bukan pola isim fa'il kan. Kalau pola isim fa'il kan tadi polanya fa'ilun atau muf'ilun. Berarti selesai kita membahas 5 kelompok isim ditinjau dari jumlahnya. Ada isim mufrad, musanna, jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir. Nah, antum harus bisa menjelaskan definisinya apa, cara bikinnya gimana gitu. Ya, ketika ditanya apa itu isim mufrad? Oh, isim mufrad adalah isim yang berjumlah 1. Dan pada asalnya isim adalah berjumlah 1, dari sananya ada begitu. Nah, dari isim mufrad bisa diubah menjadi musanna, isim yang berjumlah 2. Gimana cara bikinnya? Oh, cara bikinnya dengan menambahkan alif nun atau ya nun di akhirnya. Kemudian jamak muzakkar salim, apa definisinya? Oh, jamak muzakkar salim adalah isim muzakkar berjumlah lebih dari 2 yang mufradnya selamat dari perubahan. Cara bikinnya gimana? Tambahkan waw nun atau ya nun di akhirnya. Paham tuh? Nah, nanti di rumah dipelajari lagi, di murojaah. Di sini ada khulasatu. Khulasah itu ringkasan. Khulasatu aqsamil ismi. Ringkasan bagian-bagian isim, pembagian-pembagian isim atau ringkasan dari pengelompokan isim. Secara umum dikelompokkan menjadi 3. Isim ditinjau dari jumlahnya itu ada 3, mufradun, musannan, dan jam'un. Mufradun, musannan, dan jam'un. Ipan, apa itu isim mufrad?
Nah, musannan, Pak Agus. Jam'un, Pak Jarwo. Jam'un. Berjumlah lebih dari 2. Tadi kan mufrad 1, musanna 2. Berarti kalau jamak lebih dari 2. Nah, isim jamak itu ada 3 kelompok. Apa aja Pak Wadi? Terus? Nah, jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, dan jamak taksir. Nah, ini ringkasannya nih. Mufradun contohnya kafirun. Musananya kafirani, kafiraini. Jamaknya kafiruna, kafirina. Kita baca bareng-bareng yuk biar nggak ngantuk yuk. 1, 2, 3. Kafirun ya. Bareng-bareng. Wahid isnan salasah. Kafirun, kafirani, kafiraini, kafiruna, kafirina. Ayo, gimana? Munafiqun, munafiqani, munafiqaini, munafiquna, munafiqina. Terus, sholihatun, sholihatani, sholihataini, sholihatun. Sabiratun, sabiratun, sabiratani, sabirataini, sabiratun. Daftarun, daftarun, daftarani, daftaraini, dafatiru. Waladun, waladun, waladani, waladaini, auladun. Nah, kalau antum disuruh jadikan jamak kafirun, jamaknya kira-kira masuknya jamak muzakkar salim, muannas salim apa jamak taksir? Muzakkar salim ya kan. Kalau dia kan dia kafirun isim muzakkar nih. Maka jamaknya ada 2 kemungkinan. Kalau enggak jamak muzakkar salim, jamak taksir. Bisa enggak dijadikan jamak muzakkar salim? Kafirun? Bisa, karena pola isim fa'il kan. Nah, tapi kalau waladun bisa enggak? Jamak taksir jadinya kan larinya. Kalau sholihatun jamaknya jamak apa? Muannas salim. Nah, sekarang latihan at-tamrinu latihan. Ij'al jadikan jam'an munasiban, jamak yang cocok. Minal kalimatil atiyati, dari kata-kata berikut ini. Jadi ubah menjadi jamak. Nah, kira-kira masuknya apakah jamak muzakkar salim? Apakah jamak muannas salim? Apakah jamak taksir? Kata kuncinya, kalau dia berjenis mu'anas, berakhiran tak marbutoh, maka jamaknya pasti jamak mu'anas salim. Kan gitu ya. Tapi kalau selain itu, dia muzakkar, ada 2 kemungkinan. Kalau nggak jamak muzakkar salim, jamak taksir. Kalau dia pola isim fa'il, maka jamaknya jamak muzakkar salim. Selain isim fa'il, taksir, gitu aja. Ya, silakan dikerjakan. Atau mau langsung dijawab? Langsung jawab. Nah. Nabda min Syekh Ipan. Muhsinatun. Caranya gimana? Buang tak marbutohnya, dikasih alif dan ta. Jadi gimana? Muhsinatun. Nah, jadi muhsinatun. Maq'adun. Ya, jadi taksir. Taksirnya sama seperti masjidun. Maqa'idu. Ya, maqa'idu. Maq'adun jamaknya maqa'idu. Pola mafa'ilu. Maqa'idu. Kok nggak dibaca maqa'idun? 3M, ya. Maq'adun itu artinya tempat duduk. Babun, Pak Odi. Abu-abun. Kenapa nggak babuna babina? Ya, bukan pola isim fa'il. Nasirun. Pak Indra. Nasirun, nasirani, nasiraini. Perintahnya jadikan jamak. Nasirun. Ansarun. Jamak muzakkar salim. Karena pola isim fa'il. Nasiruna. Atau
nasirina, Nah, nasiruna atau nasirina. Atau ingat-ingat aja muslimuna, muslimina. Pola jamak muzakkar salim. Shaimun, Pak Yono. Nah, shaimuna, shaimina. Shaimatun, Abu Alif. Nah, shaimatun. Mujtahidun, Pak Faisal. Iya. Atau? Nah, kenapa dia bisa dijadikan jamak muzakkar salim? Mujtahidun. Pola isim fa'il. Ini kan pola isim fa'il dari ijtahada yajtahidu, mujtahidun kan? Kalau antum belajar ilmu shorof, kan pola isim fa'il diantaranya pola mufta'ilun. Jadi mujtahiduna, mujtahidina. Mujtahidatun. Nah, mujtahidatun. Kursiyun. Taheri. Ya, karosiyu. Karosiyu jamak taksir. Ya, karosiyu dan IGM, ya. Buka kamus. Qalamun, Pak Jarwo. Aqlamun jamak taksir. Kenapa enggak qalamuna, qalamina? Isim fa'il. Karena bukan pola isim fa'il. Fasiqun. Ilham. Fasiquna, fasiqina. Nah, fasiquna, fasiqina. Nahrun. Pak Dani. Anharun jamak taksir. Tahu dari mana antum nahrun jamaknya anharun? Ya, tapi tahu dari mana kok bisa anharun? Kenapa enggak nuhurun atau yang lain? Udah hafal ya, udah hafal. Jadi lihat kamus terus dihafalin. Nabiyun. Anbiya. Nabiyun anbiya. Tapi nabiyun bisa juga nanti jamaknya nabiyuna, nabiyina. Jadi bisa dua. Bisa anbiya, bisa nabiyuna, bisa nabiyina. Shadiqatun. Pak Firdaus. Nah, shadiqatun. Musyrikatun, Pak Yono. Musyrikatun. Faizun. Pak Indra. faizun, faizuna, faizina, Nah, jannatun. 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 Nurun, Pak Agus. Anwarun. Tahu dari mana Anwarun? Dari kamus, ya. Terus dihafalin. Kan nurun nggak bisa dijadikan jamak muzakkar salim. Karena ini bukan pola isim fa'il. Maka nanti buka kamus. Apa ya artinya ya? Apa jamaknya ya? Nurun. Oh, Anwarun. Hafalin. Berarti selesai materi kita tentang 5 kelompok isim. Ya, 5 kelompok isim. Masih ada berapa lagi? Ya, tadi kan 9 nih isim mu'rab. Yang 5 udah kita bahas. Sisa 4. Ya, jam berapa sekarang? 5. 5. Satu lagi ya, satu lagi aja. Gampang bahasannya, tinggal dihafalin aja. Kelompok yang ke-6 dari isim mu'rab. Kelompok yang ke-6 namanya al-asmaul khamsatu. Kita baca ya. Al-asmaul khamsatu, ya. Al-asmaul khamsatu. Ya, al-asma'u ini jamak dari ismun. Ismun satu isim. Kalau banyak isim, asma. Jamak apa namanya nih? Taksir. Taksir. Al-asma'ul khamsatu, isim-isim yang 5. Isim-isim yang 5. khamsah kan 5. Isim-isim yang 5. Nah, dalam bahasa Arab ada 5 isim. Ada 5 isim yang spesial. Spesial. Kenapa dia spesial? Karena dia bentuk perubahannya itu sama saat sudah dimasukkan ke dalam kalimat. Ya, bentuk perubahannya sama. Contohnya abu. Abu saat sudah dimasukkan ke dalam kalimat nanti bisa menjadi abu, bisa aba, bisa abi. Akhu juga gitu, bisa akhu, akho, akhi. Nah, karena bentuk perubahannya sama, maka 5 kelompok isim ini dikelompokkan jadi satu dengan nama asmaul Khamsah. khamsah. Jadi asmaul khamsah itu artinya isim yang 5. Terus kalau antum ditanya, kenapa kok dia begitu spesial sehingga disendirikan dengan kelompok tersendiri namanya asmaul khamsah? Karena dia bentuk perubahannya sama saat dimasukkan ke dalam kalimat. Sesuai dengan namanya asmaul khamsah ada 5 isim aja. Yang pertama abu, bapak. Akhu, saudara laki-laki. Yang ketiga hamu, ya, artinya ipar atau mertua. Ipar atau mertua, hamu. Fu, artinya apa fu? Mulut. Zu, pemilik. Ya. Abu, bapak. Akhu, saudara laki-laki.
Terus hamu ipar atau mertua, fu mulut, zu pemilik. Hafalin nih, terima. Ya. Coba kita baca bersama-sama yuk. Ikuti saya. Abu, Abu, akhu, hamu, fu, zu. Nah, ada yang udah paham? Syekh Agus. Abu, aku, kamu, fu, du. Nah, Ipan. Abu, aku, kamu, fu, du. Nah, Hasan. Ini dihafalin. Nah, asmaul khamsah itu nggak bisa berdiri sendiri. Nggak bisa kita abu aja sendiri, nggak bisa. Ja'a abu, itu nggak boleh. Harus disandarkan dengan kata di depannya. Makanya di sini dikasih contoh sandarannya dengan kata ganti dhamir, ka. Jadi di sini abuka. Itu sebenarnya yang asmaul khamsah bukan abuka, bukan abuka semuanya bukan, tapi abunya aja. Ka-nya bukan. Ya, paham Tom? Paham. Nah. Coba dibaca Pak Heri, ya. Al asmaul khamsatu. Atau ada kitabnya enggak? Al asmaul khamsatu. Al asmaul khamsatu. Abuka, Abuka, akhuka, hamuka, fuka, du, malik. nah, ba'dahu Syekh Odi. Abaka, Abaka, akhoka, hamaka, faka, zamalik. nah, selanjutnya Pak Indra. Abika, akika, hamika, fika, rimalin. Nah, abuka artinya bapakmu. Abuka artinya bapakmu. Kalau akhuka, Iparmu, saudara laki-lakimu. Kalau hamuka, Iparmu, iparmu atau mertuamu. Ya. Fuka, mulutmu. Zumalin, pemilik harta. milikmu. Pemilik harta. Kalau zu ini nggak bisa dikasih domir. Pasangan yang nggak bisa. Zuka itu nggak bisa. Selain domir. Zumalin, pemilik harta. Zu ilmin, pemilik Ilmu. Zu fadlin, pemilik kemuliaan. Ya. Nah, abu, akhu, hamu, fu, zu. Saat sudah dimasukkan ke dalam kalimat, nanti bisa berubah menjadi aba, akha, hama, fa, za. Bisa juga menjadi abi, akhi, hami, fi, zi. Kapan kita pilih yang abu? Ketika dia berposisi sebagai pelaku. Ya, ketika berposisi sebagai apa? Pelaku. Misalnya ja'a abuka, kita pilih yang abuka. Kita pilih yang aba berakhiran alif ketika dia berposisi sebagai objek. Misalnya ra'aitu abaka, aku melihat bapakmu. Kita pilih yang berakhiran ya, abika, ketika dia didahului oleh huruf jar. Ila abika misalnya. Paham Tom? Paham. Jadi kalau antum ditanya, kapan kita pakai asmaul khamsah yang berakhiran waw ketika berposisi sebagai pelaku? Kapan kita pilih yang berakhiran alif ketika berposisi sebagai objek? Kapan kita pilih yang berakhiran ya ketika diawali huruf jar? Itu di antaranya. Itu ya. Adapun kalau arti sama. Abuka, abaka, abika, artinya itu sama semua, bapakmu. Cuman bedanya di penggunaannya saat sudah dimasukkan ke dalam kalimat. Posisinya saat dimasukkan ke dalam kalimat. Abu pelaku, aba objek, abi sebelumnya huruf jar. Paham tuh? Nah, nanti akan kita pelajari saat sudah menyusun kalimat. Yang penting sekarang antum hafalkan perubahannya. Abu, aba, abi. Nah, sekarang atamrin. Sebelum kita selesaikan tamrin, ij'al ma ya'ti kama dzukira. Jadikan apa-apa yang berikut itu seperti yang disebutkan di atas tadi. Ya. Contoh, Abu Bakrin. Maka diubah menjadi Aba Bakrin, Abi Bakrin. Tamat tadi kan abuka, abaka, abika. Abu Bakrin, Aba Bakrin, Abi Bakrin. Gitu cara ngerjainnya. Abu Dawuda, Abu Alif. Aba, Dawuda. Terus? Aba, Dawuda. Terus? Satu lagi. Tadi kan Abu, Aba, Abi. Berarti? Aba, Dawuda. Abi, Dawuda. Nah, jadi Abu Dawuda, Aba Dawuda, Abi Dawuda. Pak Faisal, Akhu Aliin, jadi? Aku
Naam. Abu Hurairah. Aba Hurairah, Abi Hurairah. Naam. Zu ilmin. Syekh Abdurrahman. Da ilmin, di ilmin. Naam. Zu fadlin, Pak Firdaus. Zu fadil, da fadil, di fadil. Naam. Abu Sa'idin, Ipan. Abu Sa'idin. Hmm. Abu Sa'idin. Hmm. Abu Sa'idin. Abu Sa'idin terus. Abi Sa'idin. Abi Sa'idin. Abu Talibin. Abu Talibin, Ada Talibin, Abi Talibin. Naam. Ahsantum jami'an. Barakallahu fikum. Hal indakum soal? Ada pertanyaan? Hah? Fu itu kan dari famu bukan? Hah? Famu. Fu itu. Fu. Iya. Mulut dalam bahasa Arab bisa famun. Famun artinya mulut. Ya. Bisa pakai fu. Tapi kalau pakai fu harus disandarkan dengan kata setelahnya. Kalau famun bisa bebas. Famuka gitu, bisa. Tapi kalau fu, ini artinya sama-sama mulut. Famun artinya mulut. Fu juga mulut. Tapi kalau fu harus disandarkan. Kalau fu harus disandarkan. Kalau fu nggak disandarkan, maka nanti jadi famun. Kalau fu nggak kita sandarkan, ya, aku melihat mulut, maka nggak boleh nanti ra'aitu fa, nggak boleh. Karena kalau pakai fa harus disandarkan. Misalnya mulut siapa, kan gitu ya. Tapi kalau kita pengen bikin kalimat, aku melihat mulut, dah mulut aja gitu. Maka pakai famun. Ra'aitu faman. Ya, kan famun ini kan isim mufrad. Famun, faman, famin. Bisa tanpa disandarkan. Tapi kalau misalnya kita pengen bikin kalimat, aku melihat mulut si Ali. Berarti pakai yang asmaul khamsah. Ya, gitu. Jadi untuk mulut, kalau cuma sekedar mulut aja, nggak ada sandaran, maka pakai famun. Masuknya nanti kaidah isim mufrad. Kalau isim mufrad perubahannya kan dhammah, fathah, kasroh. Seperti waladun, waladan, waladin. Zaidun, zaidan, zaidin. Famun, faman, famin. Tapi kalau mulut nanti ada tambahannya apa? Misalnya mulutnya si Zaid, mulutnya si Fulan, maka pakai asmaul khamsah. Fu, fa atau fi, gitu ya. Nah. Soal akhir. Nah. Isim anas itu dipastikan jamaknya ada taksir. Isim mu'anas. Ya, isim mu'anas nanti ada juga yang jamaknya taksir. Seperti madrasatun. Jamaknya apa? Madarisu. Madarisu. Tapi secara umum isim mu'anas itu nanti jamaknya jamak mu'anas salim. Ada beberapa aja yang jamaknya bukan jamak mu'anas salim, itu nanti dihafalin aja. Kayak misalnya madrasatun, kan isim mu'anas tuh. Tapi jamaknya bukan madrasatun, tapi madarisu. Hafalin. Pengecualian. Secara umum, iya, secara umum jamak mu'anas salim. Pokoknya kalau nemuin kata-kata yang berakhiran ta marbuthah, jadikan aja jamak mu'anas salim. Ya, kecuali kita udah tahu madrasatun, jamaknya madarisu, maka madarisu nanti. Tapi kalau belum tahu, ya nggak masalah sebenarnya madrasatun. Nanti ada yang ngoreksi mungkin, gitu ya. Nah. Tadi kan isim anas salim perubahannya alif. Ya. Kalau di akhirnya di sini Doma. asal. Iya. Jamak mu'anas salim, contohnya tadi apa jamak mu'anas salim? Muslimatun, jadi muslimatun. Ini kan jamak mu'anas salim. Ya, jamak mu'anas salim adalah jamak isim mu'anas yang berjumlah lebih dari 2, yang mufradnya selama dari perubahan. Cara bikinnya gimana? Tambahkan alif dan ta di akhir isim mufradnya. Ini sebelum dimasukkan ke dalam kalimat, kita baca dengan dhammah. Secara umum kata itu sebelum dimasukkan ke dalam kalimat, harokat akhirnya dengan dhammah, Zaidun. Tapi kalau sudah dimasukkan ke dalam kalimat, nanti ya ada ciri-ciri tersendiri. Ada bentuk perubahan tersendiri. Isim mufrad, contohnya Zaidun. Zaidun kan isim mufrad nih, 1 Zaid. Kalau 2 Zaid apa?
Zaidani, Zaidaini. Para Zaid, Zaiduna. Zaiduna. Ya. Zaid boleh dijadikan jamak mudzakkar salim. Jadi yang bisa dijadikan jamak mudzakkar salim nama orang, nama laki-laki. Atau yang kedua tadi pola isim fa'il. Makanya Zaidun boleh Zaiduna atau Zaidina. Nah. Ya. Jadi isim mufrad kalau belum dimasukkan ke dalam kalimat, harokat akhirnya kan kita baca domah. Tapi kalau sudah dimasukkan ke dalam kalimat, nanti bisa domah, bisa fathah, bisa kasroh. Jamak mu'annas salim juga gitu sama. Sebelum dimasukkan ke dalam kalimat, kita baca dengan domah aja. Tapi kalau sudah dimasukkan ke dalam kalimat, nanti harokatnya ada dua kemungkinan. Bisa muslimatun atau muslimatin. Kapan muslimatun? Ketika subjek. Kapan muslimatin? Ketika objek atau sebelumnya huruf Jar. ya. Nanti akan kita bahas ketika sudah bahas tanda i'rab. Tanda perubahan harokat akhir. Gitu ya. Sebelum dimasukkan ke dalam kalimat, baca aja dengan domah muslimah. Nah. Soal akhir? Nah. Masih bingung kalau ini kan mufrodun terus jampun, kok ini musanna itu bisa berupa tain. Nah. Nanti di pembahasan ketujuh itu ada namanya isim maksur. Isim maksur. Isim maksur, isim yang berakhiran alif. Ya enggak? Al-huda. Huda. Berakhiran apa? Alif. Al-musanna. Berakhiran apa? Alif. Isim maksur, kalau alif lamnya dibuang, maka nanti cara bacanya gimana? Sebelum alif dikasih fathatain, hudan. Al-musanna dibuang alifnya berarti Sanan. Nah, gitu. Makanya dibaca musanan, ini masuk kaidah cara baca isim maksur. Musanna kan isim maksur tuh. Isim maksur itu isim yang kelompok ketujuh nih, belum kita pelajari. Mungkin insyaallah malam ini kita pelajari, kita selesaikan. Jadi makanya dibaca musanan. Kenapa musanan? Karena dia isim maksur. Cara bacanya, kalau nggak pakai alif lam, maka sebelum alif diharokati dengan fathatain. Al-huda, tapi nggak pakai alif lam, hudan. Al-musanna nggak pakai alif lam, musannan. Gitu ya. Nah. Salahot. Nah. Kalau untuk nama jamak nama wanita yang jamak itu gimana? Nama wanita yang? Oh, tadi kan Zaidun, kalau jamaknya kan Zaidun ya. Zaidina. Nah, Kalau wanita, wanita jamak muannas salim. maksudnya Iya, Maryamatun. Khadijatun. Aisyatun. Jadi kalau nama laki-laki jamak mudzakkar salim, nama perempuan jamak muannas salim. Tambahin alif ta aja. Nah, soal akhir. Iya, Zainabatun. Tambahin alif dan ta aja. Ya, masukkan ke kaidah jamak muannas salim. Jadi hamzatun. Jadi kalau nama laki-laki berakhiran ta marbutah, jamaknya dengan jamak muannas Salim. Itu pembahasannya sebenarnya pembahasan yang sangat panjang di kitab. Kalau antum pernah belajar kitab Jami'ud Durus, itu ada pembahasan khusus tentang jamak. Nanti ada kaidah jamak mudzakkar salim itu syaratnya ada banyak. Pusing kalau kita pelajari di awal. Yang penting di awal, kapan isim muzakkar dijadikan jamak muzakkar salim tadi? Jika dia nama orang, nama laki-laki, ya, atau berpola isim fa'il. Itu aja yang kita pahami. Tapi kalau jamak muannas salim, secara umum, jika dia jenisnya muannas, ada ta marbutah misalnya di akhirnya, jadikan aja dia jamak muannas salim. Kecuali beberapa isim tertentu aja yang nanti jamaknya taksir, seperti tadi madrasatun, jamaknya madarisu. Yang kayak gitu dihafalin. Tapi secara umum dia jamak muannas salim. Nah. Soal akhir? Balas, maafi? Kalau yang tadi yang hamzah Muannas salim. fi'il yang di depannya ikut ditambahin apa atau
Iya, bisa dikasih ta ta'nis sakinah. Karena melihat pada lafadznya. Tapi kalau melihat secara makna nggak pakai ta ta'nis sakinah karena dia laki-laki kan pada asalnya. Jadi umumnya kalau dia memang secara makna laki-laki, maka tidak kita kasih ta ta'nis sakinah. Sama seperti ketika dia dalam keadaan mufrad kan, misalnya ja'a hamzatu, nggak ja'at, ya kan, nggak ja'at. Walaupun ada ta marbutohnya, kita berlakukan sebagaimana jamak, sebagaimana isim muzakkar. Nah, kayak gitu. Tapi itu sangat jarang sih, sangat jarang. Apa namanya? Nama dijadikan jamak itu sangat jarang. Saya hampir nggak pernah dengar di dalam kalimat, dalam literatur berbahasa Arab itu nama yang dijadikan jamak itu nggak pernah ketemu. Cuman ada di teorinya aja. Secara teori nama itu jamaknya nanti dengan jamak salim. Ya, nama laki-laki berarti jamak muzakkar salim, nama perempuan jamak muannas salim. Itu teorinya begitu, tapi pada prakteknya hampir nggak pernah ada. Aisyah itu hampir nggak pernah ada. Muhammad itu hampir nggak pernah ada kan. Zaid itu hampir nggak pernah ada. Komunitas Muhammad Ustaz. Nah, soal akhir Mafi. Nah, berarti sisa 4 isim lagi ya? Berapa isim lagi? 3 ya? Isim maksur, isim manqus, isim ghairumun sharif. Baru setelah itu kita bahas materi inti dalam ilmu nahwu tentang i'rab dan bina. Itu materi inti ilmu nahwu, i'rab dan bina. Nggak tahu apakah malam ini bisa kita pelajari. Mudah-mudahan bisa sih, i'rab dan bina. Mudah-mudahan malam ini kita selesaikan sampai tanda-tanda i'rab. Tanda-tanda i'rab. Kita istirahat, kita belajar lagi ba'da isya ya. Ba'da isya sekitar jam 8-an. Bagi antum yang pengen makan malam ya, tadi ini seperti tadi mungkin ke panitia nanti dibantu dibelikan. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sampai di sini ya. Semoga yang kita kaji bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.